Insest merupakan hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga sedarah, seperti kakak adik, orang tua anak, sepupu dekat, atau bahkan kakek nenek dengan cucu mereka. Di Indonesia, insest adalah tindakan yang dilarang secara hukum dan norma sosial, apalagi dibersamai dengan paksaan, ancaman, dan kekerasan. Kasus insest di Indonesia bukan sekedar isapan jempol. Pernahkah kamu membayangkan seorang kakak dan adik kandung mengirim mayat dari bayi hasil hubungan sedarah mereka menggunakan ojol? Ya, kamu gak salah dengar. Kakak dan adik kandung. Ternyata terdapat fenomena kelam di sekitar kita yang masih luput dari pandangan, yaitu fenomena insest atau hubungan sedarah. Tahun 2024, publik dikejutkan dengan berita dari Medan. Seorang kakak berinisial R berusia 24 tahun dan adik kandungnya NH berusia 21 tahun ditangkap setelah mengirim mayat bayi hasil hubungan sedarah mereka menggunakan ojek online. Bayi malang itu dikirim ke masjid agar ditemukan dan dikuburkan oleh marbot masjid. Kasus serupa juga pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2021 saat jasad bayi ditemukan di lahan kosong dan pelakunya juga merupakan saudara kakak beradik kandung. Hal ini membuktikan bahwa insest sudah ada di sekitar kita sejak lama. Bukan sekadar cerita film atau cerita di novel-novel saja, tapi hal ini nyata dan terjadi di sekitar kita. Baru-baru ini polisi mengungkap grup fantasi sedarah di Facebook yang berisi konten pornografi insest. Pemerintah pun memblokir puluhan situs serupa untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya. Pencegahan insest dan kekerasan seksual harus dimulai dari edukasi sejak dini. Video animasi dan diskusi terbuka di keluarga atau di sekolah terbukti efektif meningkatkan pemahaman anak serta meningkatkan kontrol anak akan bagian tubuh privasi miliknya dan memberikan pengetahuan terkait bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Nama saya Lintang Vera Putri, saya dosen di jurusan Psikologi dan Psikoterapi UIN Raden Surakarta. Secara fisik ya kita tahu bahwa perkawinan sedara itu memiliki faktor risiko yang tinggi ya secara medis, memiliki keturunan yang cacat secara genetik begitu. Itu secara fisik jelas, kemudian akan mempengaruhi kesehatan gitu ya. Kemudian juga secara fisik akhirnya terkena penyakit-penyakit seksual menular, apalagi secara psikologis gitu ya, apalagi untuk korban ya, karena dalam hal perkawinan sedarah yang kemudian muncul fenomenanya ini kan yang paling dirugikan itu sebenarnya anak-anak gitu. Anak-anak ini menjadi kelompok yang bisa dikatakan vulnerable gitu ya, rentan gitu, karena mereka anak-anak ini tidak memiliki kekuatan atau upaya untuk menolak perbuatan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika kemudian akan melakukan mungkin kekerasan seksual seperti itu. Diatasi gitu ya dari semua pihak gitu, dan butuh kerjasama banyak lini gitu ya, tidak hanya satu sistem saja gitu. Seks bukanlah aib, tapi ancaman nyata yang harus dicegah bersama, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Mari ciptakan lingkungan aman untuk anak-anak kita. Jika kamu mengetahui atau mencurigai kasus serupa, jangan diam. Segera laporkan ke pihak berwenang. Insest di Indonesia yang telah merambah dari dunia nyata ke dunia maya seharusnya menjadi himbauan pada kita untuk terus berhati-hati dan waspada.